Yang dihadapi adalah timnas Indonesia yang di laga pertama sangat impresif dengan kemenangan 9 gol. Ditambah lagi ini adalah pertandingan yang disaksikan atau kemudian digelar di depan pendukung timnas Indonesia sendiri sehingga ada motivasi. Kalkulasi ini yang menurut saya membuat bagaimana Turkmenistan memutuskan bermain lebih hati-hati, menjaga peluang terlebih dahulu, melakukan pemetaan dan baru kemudian bagaimana mereka bisa melakukan serangan balik untuk bisa mendapatkan gol, dan dari situlah mungkin pola akan mulai dilakukan adaptasi. Ya, ada satu pemain dari Turkmenistan yaitu Ruslan Priyev. Keluar lapangan sementara ini karena tadi sedikit mengalami cedera. Bukan sebuah pelanggaran meskipun kita lihat Ilham Rio Fahmi terjatuh tadi, dibiarkan saja oleh wasit asal Korea Kim Do-young. Sesungguhnya terjadi, ternyata pemain asal Arema FC, pemain terbaik Piala AFF di bawah usia 23 tahun yang baru saja berlangsung beberapa waktu lalu, adalah pemain terbaik dari Indonesia, tapi saat itu Indonesia harus puas berada di posisi runner up. Baru saja Arhan Fikri tadi terjatuh, tapi nampaknya wasit asal Korea tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Apakah memang sebuah pelanggaran, Bung Maruf? Ya, kalau kita lihat memang sempat ada benturan ya, kemudian ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 penyerang mereka, Samet Haidrov, tetapi wasit menganggap bukan sebagai sebuah pelanggaran. Ya, wasit asal Korea Kim Do-young baru saja meminta untuk kedua kesebelasan memulai pertandingan drop ball tadi untuk Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang Indonesia, dengan 3 pemain belakang atau center back, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga Komang Teguh, pemain yang sempat terkena sanksi tidak boleh bermain di ajang-ajang persahabatan. Tapi karena ini memang agak berbeda eventnya dengan Piala AFF, maksudnya SEA Games, tentu pemain ini dibolehkan lagi tampil. Lalu serangannya sangat cepat dari Indonesia. Belum keluar lapangan pertandingan. Ya, sebuah permainan keras ya, pressing keras, kemudian juga beberapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Turkmenistan menjadikan indikasi bahwa ini pertandingan harus diwaspadai oleh para pemain dari timnas Indonesia. Butuh kesabaran, butuh kehati-hatian untuk bagaimana caranya membongkar pertahanan dari tim Turkmenistan. Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy, akan melakukan lemparan ke dalam, dan tentu saja lemparan ke dalam yang sangat dikenal. Lakukan sudah langsung menuju kotak penalti. Oh, sangat berbahaya, strike tadi. Kaki kirinya sangat lemah tadi. Serangan balik coba dilakukan para pemain dari Turkmenistan. Bukan sebuah pelanggaran lagi, masih strike di kotak penalti. Dihentikan oleh wasit Kim Do-young karena ada 2 pemain yang tergeletak, Bung Maro. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kita sudah melihat bagaimana situasi yang terjadi tadi, tapi memang ada pengambilan bola tadi sehingga ada 1 pemain dari Turkmenistan yang terjatuh. Kita akan melihat secara detail apakah memang ini sebuah pelanggaran atau sebenarnya sangat clear. Pelanggaran, jelas. Agak keras dari Marcelo Ferdinand terhadap Rahman Murad Berdiev. Inilah Rahman Murad Berdiev, pemain kelahiran 31 Oktober 2001, yang kini memperkuat FK Altınşehir, klub premier di Liga Turkmenistan. Tentu saja jika Indonesia mampu menahan imbang atau juga mampu menaklukkan Turkmenistan, sejarah baru akan tercipta di mana Indonesia akan lolos. Tapi pertandingan masih panjang dan kita masih harus sabar dan juga harus terus bersemangat untuk mendukung kesebelasan Indonesia ini. Sedangkan Turkmenistan sudah sekali lolos, pernah sekali lolos. Betul, ya? Tahun lalu ya, di event tahun lalu 2020 ketika mereka lolos dan mereka bahkan melangkah sampai ke partai perempat final ya, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Arab Saudi Arab Saudi dengan skor 2-0. Sebelumnya mereka bisa mengalahkan Jepang, dan saya pikir menjadi salah satu indikasi bagaimana penampilan mereka yang cukup impresif. Dan memang sepak bola dari Turkmenistan sekarang terus berkembang, bagaimana timnas senior mereka juga secara peringkat berada di atas dari timnas Indonesia.
Ya, tim nasional senior mereka baru saja dikalahkan Indonesia 2-0 di partai FIFA Match Day tanggal 8 September lalu di Gelora Bung Tomo. Sekaligus memperbaiki catatan rekor pertemuan ya timnas Makin senior memperbanyak, ya. Bung. Betul, memperbanyak kemenangan. Sedangkan di tim ini Indonesia malah kalah. Iya, 2 kali kalah ya, sehingga diharapkan ini bisa memperbaiki catatan pertemuan menghadapi Turkmenistan dan menjadi motivasi untuk timnas Indonesia di bawah 23 tahun. Pelanggaran tadi nampaknya strike. Tapi nampaknya Turkmenistan benar-benar menerapkan pressure yang cukup ketat terhadap para pemain Indonesia. Ya, jelas mereka tidak mengambil resiko ya. Referensinya adalah ketika menghadapi Cina Taipei menjadi salah satu referensi bagaimana kekuatan dari timnas Indonesia. Mereka cukup beruntung karena sudah melihat bagaimana Indonesia yang sebenarnya ketika menghadapi wakil dari Cina Taipei. Sebenarnya cukup adil ya, kedua kesebelasan sudah pernah saling mengamati. Betul. Indonesia mengamati pertandingan pertama Turkmenistan melawan China Taipei di tanggal 6, sedangkan Turkmenistan mengamati Indonesia saat melawan China Taipei di tanggal 9. Tentu saja di pertandingan yang sangat adil. Nampaknya ada pergantian pemain. Begenc masuk. Islam dari keluar 13. Serangan balik kita lihat di kotak penalti, kontrol yang bagus, baik. Gagal tadi karena memang sangat baik penjagaan yang coba dilakukan oleh Rahman Murad Berdiev. Nomor 9 dari Turkmenistan sudah masuk tadi, yaitu Mamiev Begenc. Saat melawan China Taipei juga bermain. Menghadapi Cina Taipei, Turkmenistan menang dengan skor yang cukup menjanjikan juga atau meyakinkan. Mereka menang dengan skor 4-0. Salah satunya adalah melalui hat-trick yang diciptakan oleh pemain punggung 11 mereka sama Matt Hydro yang berhasil mencetak 3 gol. Instruksi dari Sintayong yang benar-benar mampu membangun tim sejak 4 tahun lalu, dan kini adalah hasilnya bagaimana para pemain Indonesia di bawah usia 23 tahun benar-benar memiliki kemampuan yang cukup bagus, sehingga banyak pemain di tim ini yang sudah memperkuat tim nasional senior. Mungkin hanya Arhan Fikri yang belum, Bung Maruf, atau Komang Teguh. Komang Teguh juga belum ya. Jadi ada beberapa pemain yang memang mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas senior. Tapi kerangka timnya adalah pemain yang memang bermain untuk timnas senior. Dan itu sudah cukup lama bekerja sama dengan Sintayong. Bahkan kali pertama Sintayong atau di tahun-tahun pertama Sintayong menangani timnas Indonesia, dia sudah langsung mempromosikan pemain-pemain muda seperti angkatannya Witan Sulaiman atau kemudian Egy. Dan sekarang pelan-pelan mulai dilihat bagaimana kematangan dari para pemain ini ketika tampil di pertandingan dengan level yang lebih tinggi. Oh, umpan yang sangat tajam, kosong. Arhan Fikri, Arhan Pratama di kotak penalti dan gol! Oh, offside. Offside. Sungguh sangat disayangkan. Bagaimana skema yang sangat cantik. Benar-benar sangat cantik. Namun sayang, terlihat bagaimana Presiden Indonesia yang hadir langsung, Bapak Joko Widodo. Tidak offside, Arhan. Tidak offside. Ada satu pemain tadi yang terlambat naik. Keputusan yang salah dari asisten wasit 2. Skema yang sangat bagus dan umpan yang sangat cantik tadi, tapi sayang dianggap offside, padahal tidak offside tadi, Bung Maruf. Iya, karena ada satu pemain belakang dari Turkmenistan yang tadi dalam posisi dia agak terlambat naik. Tapi ternyata kalau ini offside, Bung Maruf. Ini jelas karena sudah bergerak. Iya. Tapi kombinasi yang diperlihatkan menurut saya adalah sebuah sangat luar biasa. Kemudian bagaimana umpan tarik tadi yang diberikan oleh, kita lihat di sini. Ini memang ya. Karena lebih condong deh ya. Iya, karena posisi condongnya adalah posisi condongnya advantage ya. Coba langsung dari sisi kanan Indonesia tadi, Turkmenistan gagal. Bukan sebuah pelanggaran, bermain agak ketat, pressure dari Turkmenistan untuk tentu saja membendung agresivitas para pemain Indonesia. Rustem langsung ke depan. Oh, kosong.
Beruntung di delay langsung ada pemain Indonesia, Komang Teguh. Bukan sebuah masalah, karena mudah saja buat Hernando. Kini tekanan balik coba dilakukan para pemain Indonesia. Ivar Yener, masih Yener. Terlepas tadi Ivar Yener. Razov. Arzif Guli, Safar Guliev. Meyus Durdiev tadi. Orazov pada Rustem Ahaliev. Yagis Sahed, Dolet Galdiev tadi. Oh, direbut lagi para pemain dari Turkmenistan. Nomor punggung 6 Meyus Durdiev. Si Meyus. Salim Umarov. Langsung ke depan, umpan terobosan sangat berbahaya tadi pada Samamet. Beruntung mampu dibaca para pemain Indonesia dengan bermain sangat tenang. Samamet sudah 3 gol, kita akan sangat berbahaya. Harus hati-hati pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, 3 gol di kualifikasi ketika menghadapi di laga pertama ya. Kemudian dia juga mencetak 2 gol ketika di ajang Piala Asia di bawah 23 tahun di tahun lalu. Jadi saya pikir pemain yang muda tapi kemudian memperlihatkan bagaimana kualitas di level Asia. Elkan Bagot, pemain yang memperkuat Ipswich tahun, namun sayang dari 5 penampilan Ipswich di divisi Championship belum sama sekali turun, Bung Maruf. Iya, menurut saya juga memang dia harus menunjukkan dulu ya untuk membuktikan bagaimana kemampuan dia dan kualitas dia. Tapi satu sisi ini juga menjadi sebuah keuntungan karena dia kemudian bisa memperkuat timnas Indonesia dalam kondisi dia dalam kondisi bugar ya. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Dianggap biasa saja oleh wasit salah Korea, Kim Dae-yong. Salah komunikasi tadi ya. Umarov Salim tadi. Salim Umarov. 2 gelandang jangkar dari Turkmenistan bersama Yagil Sehat, Dolet Galdiev, Arhan Fikri. Salah satu temuan di lini tengah ya, Bang ya. Dan pemain yang sangat luar biasa. Posturnya bisa dikatakan tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia untuk menjaga kedalaman dan menjaga keseimbangan. Satu di antara 3 pemain Indonesia saat ini yang belum memperkuat tim nasional senior. Sedangkan 8 lainnya sudah pernah dan berpengalaman, sangat berpengalaman untuk memperkuat timnas senior. Tentu saja ini adalah langkah yang bagus. Oh, dipatahkan para pemain Indonesia. Sangat baik, cepat sekali para pemain Indonesia. Bola mengarah ke nomor punggung 7 Rahman Murad Berdiev. Ya, ini yang tadi Bung Hadi katakan bagaimana memang permainan yang sangat agresif ya yang dilakukan oleh Turkmenistan. Sangat agresif. Mereka melakukan pressing dan tidak memberikan kesempatan pada para pemain Indonesia untuk bisa menahan bola terlalu lama. Jadi menurut saya ini juga harus menjadi perhatian untuk Marcelino dan kawan-kawan bagaimana supaya mereka harus berhati-hati dan mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Turkmenistan. Yang pasti pemain Turkmenistan tidak mau membuat para pemain Indonesia terlalu nyaman, Bung Maruf. Mereka ingin membuat para pemain Indonesia susah dan menderita. Dan harus diingat memang kualitas tim ini kan berbeda ketika dibandingkan dengan lawan sebelumnya ya ketika menang 9-0. Saya pikir itu menjadi salah satu bukti bahwa harus tetap hati-hati. Oh, sangat baik, Samamet harus hati-hati. Luar biasa Samamet. Wah, putus di kaki para pemain Indonesia tadi. Pelanggaran. Oh, justru Ivar Yener dianggap melakukan pelanggaran. Apakah memang terlebih dahulu yang melakukan pelanggaran, Bung Maruf? Oh ya, ya betul ya, di sini ya jelas pelanggaran memang. Karena dia dalam situasi sudah kehilangan bola ya. Terhadap Meyus Durdiev. Meyus Durdiev. Ivar Yener, pemain berusia 19 tahun asal klub Utrecht di Eerste Divisi Liga Belanda. Tentu saja Indonesia sangat berhasrat dengan event ini karena ini adalah salah satu langkah untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Indonesia sangat berambisi untuk lolos ke ajang tersebut karena baru sekali Indonesia tampil di Olimpiade 56 di Melbourne. Umpannya sangat berbahaya Rahman tadi. Nampaknya dianggap handsball oleh wasit Kim Dae-yong dari Korea.
Meskipun tidak setuju tadi, dia menganggap hanya mengenai dada. Rahman Murad Berdiev, Elkan Bagat, Komang, Rizky Ridho. Nampaknya Komang lebih sering berada di posisi tengah ya. Betul, tadi kalau starting awal Komang berada di posisi kanan ya, tapi sekarang bergeser dia sebagai center back murni, kemudian Rizky yang digeser ke posisi kanan. Rizky Ridho, Ilham tadi, umpan yang salah Rizky. Apakah sebuah pelanggaran? Nampaknya nomor punggung 9 Degench Mamiev dilanggar oleh Rizky Ridho. Itu jelas sebuah pelanggaran dari Rizky Ridho. Menginjak tadi ya Rizky Ridho. Harus lebih sabar ya ketika menghadapi pemain lebih lawan tenang yang seperti ini ya. Lebih tenang, tidak boleh terpancing ya. Karena kalau kita lihat beberapa kesempatan memang pemain-pemain Turkmenistan itu berusaha untuk memancing ya. Melakukan provokasi. Betul. Tapi mungkin mereka melakukan copy paste apa yang dilakukan oleh Vietnam ya. Karena sebetulnya Indonesia dulu kala sangat dikenal pemain tim yang paling gampang diprovokasi. Betul. Dan sebenarnya sampai sekarang kalau kita lihat di ajang Piala AFF pun kita agak mudah sedikit terprovokasi ya, dan itu sering dilakukan oleh tim-tim Vietnam ya. Vietnam, Thailand dulu yang provokasi mereka. Karena memang dikenal ya. Betul. Diprovokasi sedikit pemirsa akan nonjok. Dan itu membuat keuntungan Buat lawan. Untuk buat lawan. Betul. Bukan keuntungan buat kita untuk nonjok pemain lawan. Jagoan yang sesaat. Jagoan sesaat itu namanya. Elkan Bagot. Kita lihat ini sangat sulit sekali ya, karena ada 4 pemain yang mencoba untuk memutus ya, menutup alur passing ya, atau jalur passing. Kalau kita ingat ketika pertandingan timnas senior pun sebenarnya Turkmenistan juga melakukan hal yang sama, dan kemudian posisi sebagai pembawa bola itu justru dilakukan oleh Jordi Amat ya, sehingga Jordi Amat yang mendorong bola sedikit ke tengah untuk melakukan breaker terhadap apa yang dilakukan oleh pemain lawan ketika menjaga area mereka. Komang Teguh langsung ke depan. Ilham Rio Fahmi angkat ke kotak penalti. Hati-hati serangan balik dari Turkmenistan, karena memang itu pola yang diciptakan mereka. Samamet berhadapan dengan Komang Teguh. Hati-hati, jangan sekali ambil. Dia dekati oleh lolos tadi. Hati-hati Indonesia. Ini yang harus dikhawatirkan. Seperti ungkapan pelatih Chinese Taipei bahwa Indonesia harus hati-hati dengan serangan balik. Dan memang itu yang diharapkan oleh Turkmenistan, karena mereka menumpuk di tengah, mempreser di tengah, menutup di tengah, dan jika mendapatkan bola langsung melakukan counter attack, Bung Maruf. Iya, dan itu beberapa kali tadi kita saksikan ya, tapi beruntung masih bisa diredam oleh para pemain belakang dari timnas Indonesia. Harus hati-hati terhadap counter strategi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Turkmenistan. Masuk ke Ferdinand, salah memberikan umpan tadi. Masuk kepada Arhan Fikri. Ya, dari tengah mereka langsung berusaha direct pass ke depan, dan itu pola yang sebetulnya bisa dibaca para pemain Indonesia, Bung. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Seperti Samamet memiliki kecepatan yang sangat baik dan olah bola yang sangat baik pula, dan sering merepotkan para pemain Indonesia. Betul, tadi kita juga sempat lihat bahkan ketika dia dikawal dengan 2 pemain pun dia cukup tenang ya, dia berhasil melewati sebelum akhirnya dibantu tadi oleh Ivar, dan ini menjadi salah satu warning bagaimana Indonesia harus hati-hati terhadap serangan balik. Sangat baik Masina Ferdinand, dekati oleh Dordiev, dicuri oleh Dordiev. Kini Turkmenistan langsung mendapatkan bola, langsung direct pass ke depan, dibaca oleh Ivar Yeno. Sangat baik Ivar, masih Ivar. Hoki Caraka, sangat cepat Hoki Caraka. Direbut kita lihat oleh Arzuf Gulisapar Guliev. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rafael William Strike dengan asal Ado Den Haag terhadap Meyus Durdiev. Ya, ini harus hati-hati sekali ya, karena provokasi-provokasi yang dilakukan sepertinya mulai membuahkan hasil ya. Pemain kita agak terpancing. Betul, agak terpancing tadi. Harus hati-hati. Sebenarnya pola dari langsung ke depan dari Turkmenistan agak sedikit terbaca ya. Mereka benar-benar berusaha
mengambil bola, menahan serangan Indonesia di tengah, dan jika bertahan bola langsung melakukan counter attack yang sangat cepat. Betul. Oh, Orazov mampu mendapatkan bola tadi. Orazov ke kiri. Azuf Guli, Safar Guliev. Gardiev tadi, Safar Guliev. Salim Umarov. Orazov. Ilyas Cheriev. Masih Ilyas. Melewati, pelanggaran jelas. Dilakukan oleh Ivar Yener. Tidak mau dilewati nampaknya Ivar oleh Ilyas Cheriev. Sudah tertinggal emang Ivar tadi ya. Yang menarik menurut saya adalah bagaimana strategi dari Turkmenistan, mereka mematikan lini tengah dari timnas Indonesia. Mereka menghindari pertarungan di lini tengah, tapi mereka juga bisa mematikan lini tengah dari Indonesia. Kita tidak melihat bagaimana pergerakan yang berbahaya yang dilakukan oleh Marcelino. Kita juga tidak melihat bagaimana Ivar yang biasa dominan di lini tengah ketika pertandingan di laga pertama. Jadi saya pikir ini sejauh ini apa yang dilakukan oleh Turkmenistan cukup berhasil untuk meredam kekuatan dari timnas Indonesia. Ya, Turkmenistan benar-benar menunggu pemainnya di tengah dan menunggu pemain di tengah. Ilyas Cheriev tadi membuang bola yang mengarah ke Arhan Pratama. Gila Arhan. Sang pengantin baru. Oki Caraka. Mudah-mudahan jika mencetak gol tidak ada lagi yang disuruh diam oleh dia, Bu Maruf. Tapi selebrasi, Bung, ekspresi, Bu. Selebrasi dan ekspresi menurut saya. Dan itu selebrasinya dia memang. Siapa yang disuruh diam, Bu Maruf? Yang disuruh dia melawan. Elkan Bagot ada di tengah. Cuma sudah di kotak penalti di depan gawang dari Rustem. Arhan Pratama sangat berbahaya dan Elkan Bagot shooting langsung bagi untuk kiper tadi. Peluang yang sangat terbuka. Hasil lemparan ke dalam dari Indonesia. Kembali Indonesia, belum keluar. Angkat langsung kotak penalti. Umpan yang tidak terlalu baik nampaknya menyentuh badan dari pemain Turkmenistan. Kita lihat bagaimana berbahaya lempar ke dalam dari pelanggaran tadi dari Oki Caraka. Oki Caraka ada pelanggaran ya. Iya. Kita lihat di sini. Karena ini mengganggu. Nah, sayang sekali memang ya, sebuah peluang yang sangat luar biasa. Dari Rafael Strike tadi. Penyelamatan yang baik juga oleh tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Arhan Fikri. Pendek saja, sangat baik. Arhan, masih Arhan lagi. Umpan langsung ke kotak penalti. Masuknya mengarah ke Elkan Bagot. Langsung ke depan, tidak ada satupun pemain Turkmenistan. Jatuh di kaki Ilham tadi. Kini Marcelino Ferdinand. Ke belakang ada Komang Teguh. Umpan langsung ke depan, arahkan kepada Arhan. Menyentuh tipis kepala atau ubun-ubun dari Arhan. Lemparan ke dalam, Ilyas Cheriev yang bermain sebagai pengganti saat melawan Stephen. Rafael Strike, sangat cepat Strike. Tendangan penjuru buat Indonesia kembali. Orazov agak sedikit kecewa, dia tidak senang dengan keputusan wasit asal Korea Kim Dae-yong. Tapi wasit tetap berada dalam keputusannya. Itulah corner. Ada Elkan Bagot di depan gawang dari Rustem Ahaliev. Arhan Pratama saja peluangnya sangat baik, menumpuk 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Apakah tiang jauh lakukan sudah berbahaya tinggi datangnya? Sundulan tadi Komang Teguh berduel Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot menggebok bola, didekati oleh Gardiev. Ke belakang sejenak. Ivar Yener pada Marcelino, kembali pada Yener. Belakang Yener, Ilham. Sangat berani Ilham, meskipun tidak ada yang melapis tadi untuk membawa bola. Masih Ilham Fahmi, pelanggaran jelas dilakukan oleh
yang si Syahid Daulat Galdiev. Oh jelas Ya. pelanggaran sangat keras terhadap Ilham Rio Fahmi. Ya, suka sekali ya, sangat keras sekali. Ya, kalau pemain Kartu. selalu menunjuk bahwa itu dilakukan bola. Bola, betul. Nggak usah di luar negeri, di dalam sini begitu Bu. Saya mau ambil bola sih. Niat boleh. Niat boleh. Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Tendangan bebas Indonesia, Marcelo Ferdinand yang baru saja merayakan ulang tahunnya. Kita lihat Rizky Ridho, kapten ke-11. Oh, tinggi datangnya, angkat kotak penalti, ada Elkan. Langsung di kotak penalti tadi, sundulannya hanya tipis melenceng dan juga sangat lemah dari penjaga gawang Rustem Ahaliev. Beberapa yang patut kita cermati adalah justru kita memenangkan duel bola atas ya, beberapa kesempatan di mana jumping kita juga cukup bagus. Tadi juga ada satu peluang yang berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk membongkar pertahanan dari Turkmenistan yang sejauh ini memang kalau ditekan dengan cara open play masih belum sebenarnya berhasil. Komang, Arhan Fikri, berdua hoki tadi. Far Yener, hati-hati Far, masih dikuasai pemain dari Turkmenistan, sangat cepat masuk ke kotak penalti. Datang kita lihat Rizky Ridho, terus mengejar Durdiev, sulit untuk melewati Rizky Ridho. Inilah Meyus Durdiev, lempar ke dalam Turkmenistan. Harus hati-hati Indonesia karena Turkmenistan benar-benar memberikan perlawanan yang sangat-sangat keras. Masuknya sangat indah melakukannya dengan salto, tapi apa daya sulit tadi dilakukan oleh Samamet Haidirov. Lebih memaksakan ya untuk mengambil salto ya menurut saya Samamet ya, karena dia dalam posisi juga tidak tepat, bola juga tidak datang dalam situasi momennya nggak pas juga. Arhan Fikri kepada Elkan, Komang Teguh, Rizky Ridho, Arhan, kembali kepada Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi kembali kepada kapten ke-11 Rizky Ridho, Komang Teguh, Elkan Bagot, di tengah kita Marcelo Ferdinand yang turun agak ke bawah. Gagal untuk menjangkau bola. Kita lihat Arhan direbut lagi oleh Selim Umarov. Umpan terobosan langsung cepat. Kontrol dengan dada, kita lihat Elkan Bagot memutus serangan dari Turkmenistan. Oh, Rafael strike langsung pada Hoki Caraka. Masih Hoki Caraka di kotak penalti sendirian. Oh, tidak ada rekan. Diserobot lagi para pemain Indonesia. Direbut lagi. Kita lihat Rafael strike ke kiri pada Arhan Pratama. Masih Arhan angkat kotak penalti menyentuh kepala dari Ilyas Kariev. Gagal lagi serangan Indonesia hingga menit atau menuju menit ke-30. Belum juga berhasil mencetak gol. Indonesia masih 0-0. Ya, tentu saja hasil imbang sudah cukup untuk membawa Indonesia ke Qatar 2024. Tapi kemenangan tetap sebuah pencapaian yang harus dicapai atau diraih oleh Indonesia untuk bisa menyempurnakan perjuangan Indonesia, Bung Maruf. Ya, sekaligus mencatatkan produktivitas yang tentu kita harapkan juga menjadi lebih baik lagi dan bisa mencatatkan clean sheet juga akan menjadi catatan yang menarik. Arhan Pratama tinggi datangnya di kotak penalti, berbahaya. Elkan di tinggi penjaga gawang Rustem dan kembali benar-benar ada tembok penghalang yang sulit tadi menghalangi Rafael strike. 2 kali di blok para pemain dari Turkmenistan. Karena memang sangat penuh, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam yang tidak bisa diantisipasi penjagaan. Oh, di blok tadi memang. Peluang. Lempar ke dalam Turkmenistan. Ilham, cukup baik Ilham memenangi duel. Kini Arhan Fikri di tengah. Elkan Bagot sangat menguasai para pemain Indonesia. Arhan Fikri ke belakang pada Komang Teguh, pemain asal Borneo FC. Komang pada pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. Wah, sangat baik Marcelo Ferdinand. Masih masuk sangat cepat, membawa bola di kotak penalti. Masih Marcelino.
angkat masuknya atau cutback kepada Rafael Strike, tapi benar-benar sangat menumpuk dan sangat rapat pemain-pemain Turkmenistan yang berada di depan gawang dari Turkmenistan untuk mengawal sang penjaga gawang Rustam Ahaliyev, Bung Ma'ruf. Kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa, pergerakan individu yang ditunjukkan oleh Marcelino. Tadi harusnya dia niatnya melakukan cutback, tapi memang sudah ditutup ruangnya. Sebuah tekanan yang kembali datang, peluang yang kembali dimiliki oleh timnas Indonesia. Kembali tendangan penjuru, Arhan Pratama. Peluang yang baik tentu saja untuk bisa menciptakan gol. Ada Elkan, Yener, Rizky Ridho, Rafael Strike. Pemain yang sangat tinggi-tinggi. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi dan tengah berbahaya. Disundul tadi oleh Ruslan Abasina Umarov. Ada kita lihat Fikri, ada Arhan Pratama lagi, angkat kotak penalti, sundul langsung. Gagal kembali serangan Indonesia. Sebuah skema dan variasi serangan yang sangat apik, Bung Ma'ruf. Sebuah situasi yang juga sangat baik untuk timnas Indonesia, dan kita lihat bagaimana peran dari seorang Hoki Caraka. Menurut saya sejauh ini bagaimana cara dia untuk membuka ruang harus mendapatkan apresiasi meskipun dia belum bisa mencetak gol. Belum beruntung para pemain Indonesia. Nampaknya Tuhan belum mengizinkan para pemain Indonesia untuk bisa mencetak gol meskipun peluang sangat bertubi-tubi. Arhan Fikri, sangat cantik Arhan. Cantik sekali kamu malam ini Arhan Fikri. Ke belakang. Fernando Ari, Elkan Bagot. Masih Elkan, siapa yang diberikan? Sudah menunggu sebelah Arhan tadi. Marcelino Ferdinand kepada Arhan Pratama. Balik pada Marcelino. Lebar jauh ke kanan, tempatnya Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Umpan panjang, sangat baik pada Ilham Rio. Apakah terkejar? Oh, umpan langsung kotak penalti. Ada Arhan Pratama, berebut bola tadi, namun dibuang saja oleh kapten kesebelasan dari Turkmenistan, Ikhlas Toyanov tadi, Bung Ma'ruf. Kita lihat bagaimana kemudian kerja keras yang diperlihatkan oleh para pemain. Kombinasi yang cukup bagus ketika Ilham tadi mendapatkan bola dari Rizky Ridho. Effort ini yang dibutuhkan, semangat ini yang diperlukan untuk terus menekan pertahanan dari tim lawan. Tendangan penjuru Indonesia kembali, Arhan kembali dengan kaki kirinya. Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Namanya wasit belum mengizinkan untuk melakukan tendangan penjuru. Ada Elkan Bagot. Ivar Yener terus dikawal oleh Yagi Sahed, Daulat Galdiev. Daulat Galdiev terus mengawal Ivar Yener. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi di tengah, berbahaya, ditinju oleh Rustam, jatuh di kaki. Kita lihat Komang Teguh, syuting langsung. Gagal tadi Komang Teguh, tembakannya hanya melambung tinggi di atas angkasa tadi, sehingga gagal lagi peluang Indonesia, Bung Ma'ruf. Ya, bola rebound. Lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana penjaga gawang dari Turkmenistan tidak terlalu berani menangkap bola, tapi tembakan dari luar kotak penalti yang tadi dilakukan Komang memang belum menemui sasaran. Ya, Komang hanya menembak angin tadi. Dan memang sangat tinggi dari gawang. Oh, putus di kaki Ivar Yener. Kini serangan dari Indonesia. Coba dilakukan tadi oleh Arhan Fikri ke belakang Rizky Ridho. Ada Elkan Bagot. Ke depan langsung pada Arhan Pratama. Sang winger kiri masih Arhan. Ke dalam Arhan. Umpan langsung masuk kepada Rafael Strike. Umpan kaki kanan yang tidak cermat tadi Arhan Pratama. Gagal lagi serangan Indonesia terputus. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam Indonesia. Elkan Bagot menjemput bola. Kita lihat Arhan Fikri ke belakang kepada Komang Teguh, melebar kanan tempatnya Rizky Ridho, bisa coba dihampiri nomor punggung 9 tadi. Kita lihat Begens Mamiev. Ada Ivar Yener di tengah yang menjadi penghubung di antara belakang dan tengah dan depan Indonesia, yaitu Ivar Yener. Kini Marcelino Ferdinand yang sangat mobile, bergerak ke semua sisi lapangan. Kini Komang Teguh, ada kita kapten kesebelasan, umpan ke depan langsung, arahkan kepada Hoki Caraka. Gagal Hoki Caraka untuk mendapatkan bola, jatuh di kaki para pemain dari Turkmenistan. Ada Selim Umarov, masih Selim Umarov, maksudnya umpan terobosan tapi gagal. Oh, jadi kepada Ilyas.
Oh, sekarang kita lihat lagi pada Selim Umarov. Ada Dordiev. Dordiev diingi oleh Ilham Rio. Masih Dordiev ke dalam, ke belakang kembali kepada Selim Umarov. Masih Selim Umarov ke belakang lagi. Tempati oleh sang kapten ke-11 yaitu Ikhlas Stoyanov. Stoyanov lagi kepada Arjun Gulit Safar Guliev. Siapa akan diberikan? Masih umpan Dordiev lagi. Umpan ke depan langsung. Apakah berhasil? Nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan tadi atau bola tadi yang bola dicoba dikejar para pemain dari Turkmenistan, Bung Maruf. Ada progres yang cukup baik yang diperlihatkan oleh para permainan dari Indonesia ya. Bagaimana sekarang terlihat lebih bisa mengalirkan bola, kemudian bisa bermain di lini tengah juga. Jadi saya pikir sudah menjadi sebuah tanda-tanda yang cukup positif untuk permainan dari timnas Indonesia setelah tadi 15 menit awal tidak bisa membangun permainan, terutama lini tengah kita yang sempat terisolasi dan diisolasi oleh para pemain dari Turkmenistan. Tapi sekarang kita lihat ketika Marcelino turun aktif untuk mencepat bola atau kemudian Ivan juga turun untuk mencepat bola, membuat situasinya lebih bisa mengalirkan bola dan kemudian bisa melakukan build up serangan dari bawah. Ivar Yener melihat ke semua sisi, tapi umpan pada Rizky Ridho benar-benar menumpuk para pemain Turkmenistan di daerahnya sendiri, menunggu serangan balik. Arhan Pratama dari sisi kanan pertahanan dari Turkmenistan masuk ke dalam. Arhan gagal lagi memberikan umpan kepada Hoki Caraka. Arhan coba dikejar, bola kini dikuasai oleh Selim Umarov dari Turkmenistan. Arjun Gulit Safar Guliev, Selim Umarov, kembali Selim Umarov coba mengatur bola dari tengah. Kapten ke-11 Ilyas Stoyanov. Kini kita lihat Orazov, umpan langsung ke depan. Sebenarnya agak mudah terbaca permainan Turkmenistan. Mereka langsung direct ke depan, Bung Maruf. Karena mereka tahu sulit untuk bisa memenangkan pertarungan di lini tengah ya, sehingga mereka langsung memberikan bola-bola langsung ke depan, direct, dan kemudian ditujukan kepada penyerang mereka nomor punggung 11 ya, sama Matt. Tapi memang sejauh ini justru menurut saya ada rasa khawatir yang diperlihatkan oleh para pemain dari Turkmenistan setelah mereka dalam dua kesempatan tadi ditekan secara beruntung oleh timnas Indonesia. Kapten ke-11 kita lihat Ikhlas Stoyanov masih terjatuh. Benturan kita lihat dengan Hoki Caraka dan Ilyas Stoyanov, pemain kelahiran 8 Januari 2001 asal klub FK Arkadak yang bergabung di tanggal 1 Januari 2023, memiliki caps 3 kali, bermain 3 kali itu di ajang Piala Asia Tengah, ajang di mana negara-negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan juga Afghanistan, Bung Maruf. Seperti Piala AFF-nya ya, Bung? Ya, AFF-nya Asia Tengah. Umpan kini para pemain Turkmenistan coba membangun serangan, namun kembali gagal. Terlalu mudah dibaca para pemain Indonesia, tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang ada di daerah Uzbekistan. Dan kini Ilyas Stoyanov yang sudah mampu berdiri kembali, berduel dengan keluar dikuasai sangat baik. Kita lihat Indonesia, Ivar Yener sang pengatur serangan langsung ke depan. Hoki Caraka kepada Ivar Yener lagi. Kini dari sisi kanan ada Marcelino Ferdinand bekerja sama dengan Arhan Fikri. Kini Ilham Rio Fahmi ke belakang ada Rizky Ridho, masih Rizky Ridho. Pindahkan bola kepada Elkan Bagot, masih Elkan. Umpan kepada Rizky Ridho. Kini Rizky Ridho kontrol yang baik langsung kepada Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham kepada Marcelino Ferdinand. Hampir saja kehilangan bola. Sangat cantik sekali Marcelino Ferdinand. Ada Arhan Fikri lagi. Masih akan ke tengah. Seperti oleh kita Ivar Yener. Shooting Ivar Yener. Dan gol! Alhamdulillah. Sebuah proses gol yang sangat cantik yang dilakukan para pemain Indonesia. Berakhir dengan gol dari Ivar Yener, pemain asal Utrecht yang mampu menaklukkan penjaga gawang Rustam Ahaliev dengan mengubah skor menjadi sebuah kemenangan atau keunggulan sementara 1-0 buat Indonesia. Ini sebuah gol yang sangat ditunggu, sebuah kesempatan yang memang sangat dinantikan, kombinasi strategi yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Under-23. Kita lihat bagaimana Ivan melihat ada ruang kosong di sana, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Turkmenistan. Indonesia unggul 1-0. Gol kedua yang dilesakkan oleh Ivan selama bersama dengan timnas Under-23. Iya, tentu saja
Ivar Jenner cukup berpengalaman, khususnya sudah berpengalaman tampil di timnas senior 2 kali bermain saat melawan Palestina dan juga Argentina, dan kini memperkuat tim di bawah usia 23 tahun dan mampu mencetak gol ke gawang Turkmenistan untuk membawa keunggulan sementara Indonesia atas Turkmenistan 1-0. Akhirnya Marcelo Ferdinand kepada Ivar lagi ada Arhan Fikri, berjuang Arhan Fikri meskipun terjatuh. Ada Salim Umarov dari Turkmenistan, ada Arzul Guliev langsung ke kiri pada Durdiev kepada Salim Umarov, masih Salim Umarov ke depan langsung arahkan sudah kepada Samamet Federer, tapi bola dengan cepat menuju penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Ya, sebuah serangan yang lagi-lagi monoton, serangan yang mudah diantisipasi, serangan yang terburu-buru, sepertinya asal menempatkan bola di depan, dan itu menguntungkan untuk timnas Indonesia. Satu pemain Indonesia, Arhan, sepertinya mendapatkan kondisi yang tidak nyaman di ankle-nya. Nampaknya Arhan Fikri, sang pemain muda, masih tergeletak Di sini diinjak ya, terinjak oleh Salim Umarov. Pemain yang sangat-sangat mobile dan sangat cantik penampilannya hari ini, Bung Maruf. Ya, pemain yang berkombinasi dengan 3 atau 2 gelandang lainnya. Bagaimana berkombinasi dengan Marcelino, kemudian juga dengan Ivar, yang membuat lini tengah Indonesia sejauh ini sangat dominan dalam mendikte jalannya pertandingan. Ya, Turkmenistan tentu saja benar-benar membutuhkan gol untuk bisa menyamakan kedudukan, karena mereka harus berhitung dengan runner-up lainnya. Karena jika kalah tentu akan mengurangi persaingan mereka dengan runner-up lainnya. Dan tim Asia Tenggara saat ini Vietnam yang sudah lolos, Bung Maruf. Ya, 5 kali berturut-turut Vietnam lolos. Luar biasa ya, bagaimana memang Vietnam terutama di usia muda mereka. Tapi kalau kemudian bicara di level Asia Tenggara, kita juga cukup kompetitif bersama dengan Vietnam, dan kita berharap kita bisa melangkah ke putaran final untuk Piala Asia Under 23. Ya, Hernando Ari Sutariyadi, 2 menit lagi babak pertama akan segera berakhir di waktu normal. Langsung Hernando ke depan, tendangannya sangat jauh pada Rafael Strike. Berduel kita lihat Marcelino, ada Ivar Jenner. Oh, pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh Ilyas Cheriev terhadap Arhan Pratama. Inilah Cheriev yang mengambil langsung tadi kaki dari Arhan Pratama. Kita lihat bagaimana terjangannya sangat keras terhadap Arhan Pratama. Tapi tidak ada kartu dari wasit nampaknya. Dianggap pelanggaran biasa saja oleh wasit Kim Dae-yong dari Korea. Ya, sama-sama dianggap untuk bisa mengambil bola ya sebenarnya. Mungkin wasit melihatnya seperti itu. Tendangan bebas buat Indonesia, ada Rafael Strike, Aoki Caraka. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Berdiri juga sang kapten ke-11 Rizky Ridho, diapit oleh Orazov dan juga Arzul Guliev. Marcelo Ferdinand langsung ke kotak penalti, arahkan langsung pada rekan Bagot, tapi mudah saja sundulan Elkan diamankan oleh sang penjaga gawang Rustem Ahaliev. Arzul Guli langsung pada Durdiev ke depan langsung. Hati-hati Indonesia, serangan balik dari Turkmenistan sangat cepat memasuki kotak penalti. Tackling yang sangat bagus tadi dari Ivar Jenner terhadap Begenj Mamiev. Inilah sang pencetak gol tadi, kita lihat Ivar Jenner, sang gelandang bertahan Indonesia saat klub FC Utrecht. 3 menit tambahan waktu. Harus hati-hati Indonesia karena mereka memiliki pemain-pemain yang berpostur tinggi. Samamet, Haidirov, umpan langsung tinggi datangnya berbahaya. Berduel kita lihat tadi. Nampaknya tendangan gawang atau lempar ke dalam saja buat Indonesia. Inilah Elkan Bagot, pemain asal Ipswich Town.
klub kasta kedua Liga Inggris. Penampilan sejauh ini memang cukup bagus ya, Elkan Bagot. Bagaimana dia dengan tenang untuk mengorganisir lini belakang, kemudian dia juga bisa mendelay, menunggu pemain lain untuk bisa menjemput bola. Dan saya pikir itu menjadi salah satu alasan kenapa kemudian lini tengah kita pelan-pelan akhirnya bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain dari Turkmenistan. Arham Pratama umpan ke tengah, kita lihat Rafael Strike berlari cepat, masih Rafael Strike coba masuk ke kotak penalti, umpan langsung pada Marcelo Ferdinand, kembali Rafael Strike, oh gagal tadi Strike. Elkan Bagot, Yener ke belakang kembali pada Elkan, Rizky Ridho masuk pada Arham Pratama, digagakan oleh Ilyas. Handsball terlihat atau tertangkap basah tadi Elkan Bagot kena menembus di depan mata wasit Kim Dae-yong asal Korea. Itu pun dia masih mencoba untuk membantah ya. Berdalih lagi. Berdalih lagi dia. Dalam Galdiev, Azuf Guli Sapar Guliev, masih Sapar Guliev, umpan ke depan, arah kepada Samamet, gagal tadi, langsung pada Rafael Strike, berebut dengan Arhan Fikri, ada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino, berputar-putar saja tadi dengan bola, belakang sejenak pada Rizky Ridho. Elkan Bagot pindahkan bola pada Rizky Ridho, kini Arham Pratama hampiri tadi kita lihat oleh Beges Memiev. Rizky Ridho ke tengah kosong, kita lihat Ever Yener, masih Yener, oh direbut oleh Daulat Galdiev. Salim Umarov, hati-hati serangan balik dari Turkmenistan, langsung ke kiri ada Ilyas, dikejar oleh Arhan, angkat langsung ke gawang dan keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Indonesia dari serbuan para pemain-pemain Turkmenistan yang coba membalas gol yang diciptakan para pemain Indonesia, Bung Ma'ruf. Ini yang harus waspadai ya, kemungkinan untuk serangan balik yang dilakukan oleh Turkmenistan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain kita terutama dari lini tengah. Kecepatan mereka, kemudian juga kemampuan crossing yang dimiliki oleh para pemain dari Turkmenistan memang belum memberikan ancaman yang serius, tapi setidaknya ini menjadi warning untuk pemain Indonesia. Ya, nampaknya wasit asal Korea Kim Dae-yong baru saja meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama dan skor masih 1-0 buat unggulan Indonesia, di mana gol diciptakan oleh Ivar Yener. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, namun tentu setelah komersial break berikut ini. Dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita menyaksikan pertandingan Turkmenistan Indonesia pada kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Mempertemukan Turkmenistan melawan Indonesia ini. Inilah babak kedua, di mana dibandingkan babak pertama Indonesia sementara unggul lewat gol yang diciptakan oleh Ivar Yener. Nampaknya belum ada perubahan dari kedua tim. Samamet Haydirov tetap menjadi andalan Turkmenistan di lini depan dari lini depan Turkmenistan. Dan Indonesia terlihat bagaimana Turkmenistan coba bermain lebih agresif di babak kedua ini terlintas Bung Ma'ruf. Iya, mereka melakukan apa yang mereka lakukan juga di awal pertandingan babak pertama. Mereka agresif, menekan dengan garis tinggi dan memaksa untuk Indonesia tidak bisa mengembangkan permainan. Karena apa yang kita lihat di 10 menit terakhir justru Indonesia, bahkan 15 menit terakhir babak pertama tadi kita lihat Indonesia begitu dominan, begitu nyaman dari lini tengah dan kemudian kreativitas juga sangat baik. Tendangan bebas sangat berbahaya. Oh, ragu-ragu tadi kita lihat Hernando Ari Sutaryadi hampir saja membawa bencana buat Indonesia. Beruntung tidak ada satupun pemain Turkmenistan yang mampu menggapai bola tadi. Selamatlah gawang Indonesia sementara ini. Mudah-mudahan terus terjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Lemparan ke dalam Turkmenistan, tinggi datangnya terima sudah kepada Samamet Haydirov. Salim Umarov nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam Samamet yang mampu menciptakan 3 gol ke gawang Chinese Taipei. Ilyas Cheriev, Samamet Haydirov. Ilyas Cheriev, umpan jauh ke kotak penalti.
Durdiev coba bermain lebih cepat dan lebih agresif. Nampaknya para pemain Turkmenistan ke belakang pada kapten ke-11 tadi kita lihat. Kontrol yang dari Embaga sangat baik. Apa yang terjadi, nampaknya ada satu pemain Turkmenistan, Samamet Heidirov, yang masih tergeletak di rumput lapangan dari Stadion Manahan. Namanya berbenturan dengan rekannya sendiri, Bung Maruf. Betul, ini benturan tadi ya ketika memperebutkan bola atas ya. Samamet, pemain nomor punggung 11 yang menjadi salah satu tulang punggung dari timnas Turkmenistan. Pemain yang memang syarat pengalaman juga. Pemain yang berusia 21 tahun, kelahiran 20 Januari. Memperkuat klub Altin Asher. Ya, di sini ya. Bagaimana tadi kita lihat Yagsi Sahed menindih rekannya sendiri Samamet Heidirov. Dan nampaknya agak sedikit keras tadi benturannya sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis dari Turkmenistan. Berharap-harap cemas kita lihat para penggawa kepelatihan dari Turkmenistan untuk menunggu bagaimana kabar atau kondisi dari Samamet Heidirov, pemain yang sangat berbahaya Heidirov karena memang sudah mencetak 3 gol gawang Chinese Taipei, bermain buat klub Kopodak sejak 1 Januari 2022 dan sudah mampu berdiri kembali. Semoga saja tidak terjadi apa-apa juga. Inilah Yagsi Sahed Daulat Galdiev sudah beranjak ke arah sisi lapangan. Kita lihat Samamet. Arhan Pratama, Rizky Ridho coba menekan dari tengah lewat Ivar Yener. Gagal tadi menuju kembali nampaknya pelanggaran. Drop ya, karena tadi bola mengenai wasit ya. Drop ball ya. Betul, karena tadi bola itu sebenarnya menguntungkan Turkmenistan, tapi kemudian mengenai wasit sehingga harus diulang dan keuntungan untuk timnas Turkmenistan. Umpan langsung ke depan. Hampir saja Rahman lolos tadi dari pengawalan para pemain Indonesia. Ivar Yener ke belakang pada Elkan Bagot, kembali pada Yener. Rizky Ridho, Elkan Bagot ke tengah, sangat bebas Ivar Yener, sangat baik Rizky Ridho. Ini yang diharapkan bermain sepak bola saat ini, Bung Maruf. Berani bermain build up dari bawah, masuk passing di ruang-ruang sempit ya. Dan tadi diperlihatkan dengan sangat tenang. Dan kombinasi dua pemain rasa Eropa ini yang menurut saya memang membuat pemain-pemain kita juga menjadi lebih tenang ketika mereka melakukan build up dari bawah seperti tadi. Serangan Turkmenistan putus di kaki Ivar Yener, kini Elkan Bagot. Arhan Pratama, Marcelo Ferdinand. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Arhan Pratama. Gagal untuk meraih bola Arhan karena memang dikawal dengan ketat oleh Ilyas Cheriev. Setidaknya Indonesia lebih dominan dibanding Turkmenistan karena memang terlihat agak sulit meskipun Turkmenistan mencoba meningkatkan tempo permainan, Bung Maruf. Iya, kita bukan hanya dominan ketika kita unggul dengan 1 gol, tapi kita juga dominan dari sisi peluang, dominan dari sisi penguasaan bola. Karena Turkmenistan cenderung mereka sangat berhati-hati, mereka lebih menunggu dan membiarkan para pemain dari Indonesia untuk menguasai bola ketika masih di area pertahanan Indonesia sendiri. Dan beruntungnya gelandang-gelandang Indonesia dan juga pemain belakang Indonesia bisa memegang bola, Bung Maruf. Jadi itu memudahkan Indonesia untuk membangun serangan dan memainkan variasi serangan yang sangat baik. Betul. Kini kita lihat Oki Caraka yang terpincang-pincang tadi sepertinya. Rizky Ridho ke belakang. Omang Teguh, ada Elkan. Siapa yang dituju? Memindahkan bola, sangat baik passingnya, kontrol. Sudah sundul tadi Ilham Rio, sudah ke depan. Tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang ada di kotak penalti dari Turkmenistan. Inilah Ilham Rio Fahmi, pemain asal Persija Jakarta.
yang sudah semakin matang permainannya Bung Marut. Iya, sempat pemain ini kita Banyak kritisi dikritik. ya karena penampilan terutama di awal-awal ketika dia debut persis di bawah era Sintayong tadi. Oh, hati-hati, Marcelo Ferdinand dicuri tadi oleh Selim Umarov. Azuf Goliev. Oh, dicuri kita lihat oleh Arhan Pratama. Masih Arhan pertama, umpan langsung Rafael strike. Masih strike di kotak penalti. Apakah mampu melakukan strike? Berliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan. Terlalu lama berputar syuting langsung. Gagal kita lihat. Coba dikejar oleh Samamed. Belum keluar, hati-hati Indonesia. Masih Samamed. Dipatahkan oleh Elkan Bagot. Kini kembali bisa melakukan tekanan lewat Ivar Yener. Ke kanan. Tempati oleh Ilham Rio Fahmi. Marcelo Ferdinand. Mendominasi Indonesia, langsung ke depan, arahkan kepada Rafael strike, tapi bola langsung menuju penjaga gawang Rustem Ahaliev dari Turkmenistan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rafael memang tipikal pemain yang sangat menjanjikan, terutama ketika dia sangat percaya diri untuk menguasai bola di area pertahanan dari lawan, terutama di kotak penalti. Meskipun kita juga bisa mengkritik karena tadi agak sedikit terlambat untuk memberikan umpan atau mengambil keputusan melakukan tembakan ke arah gawang. Rizky Ridho mampu menyundul bola tadi. Kini Marcelo Ferdinand kuasai bola. Hati-hati, Arham Fikri. Wah, ditarik tadi kita lihat oleh Begins. Mamiev tidak mengambil resiko. Arham pemain Indonesia. Oh, kartu kuning. Ya, jelas Arham Fikri. Betul. Tidak mau mengambil resiko. Arham Fikri mampu melaju langsung ke depan. Langsung ditarik kita lihat oleh Begins Mamiev. Kartu kuning Maruf. Betul, karena dia seperti terlambat ya. Dia sudah terlambat lari kemudian kehilangan bola sehingga dia harus mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning Bergens. Dan ini memperlihatkan bagaimana lini tengah kita memang sangat luar biasa. Bagaimana peran yang diperlihatkan oleh Arhan, kemudian peran yang diperlihatkan oleh Marcelino, dan kemudian peran yang dilakukan dengan sangat baik oleh Ivar. Ivar Yener langsung kotak penalti. Ilham Rio Fahmi dan menyentuh Mister. Sungguh sangat disayangkan peluang yang baik sundulan Ilham Rio Fahmi tanpa diduga, tanpa disangka-sangka mampu melakukan loncatan yang sangat baik. Ini Rizky Ridho. Pendek saja Ilham Rio. Rizky Ridho lagi. Oh, menipu sejenak kita lihat Rizky Ridho. Sangat aduhai tadi gerakan dari Rizky Ridho. Ada Elkan Bagot. Masih Elkan ke tengah, Ivar Yener. Langsung ke depan, umpan terobosan sangat baik Ilham Rio Fahmi, kotak penalti. Umpan langsung masuk kepada Hoki Carakan. Sayang, umpan dari Rio Fahmi mampu diantisipasi dan dibaca dengan sangat-sangat baik oleh lini belakang dari Turkmenistan, Bung Maruf. Lihat bagaimana umpan yang diberikan sangat matang, sangat akurat, dan kemudian sundulan begitu leluasa Rio tadi dalam situasi yang tidak dijaga sama sekali. Tapi sayangnya memang masih mengenai Mister Gawang. Ya, tendangan penjuru. Rafael strike. Elkan Bagot maju juga ke depan gawang dari Turkmenistan. Tendangan penjuru yang pertama di babak kedua. Nampak sudah menunggu, kita lihat sang menara Elkan Bagot di depan gawang dari Rustem Ahaliev. Lakukan, oh pendek datangnya. Ada kita lihat Marcelo Ferdinand langsung di kotak penalti, terlalu tinggi, terlalu jauh. Entah siapa yang dituju, diumpan oleh Marcelo Ferdinand, yang pasti bukan para pemain Indonesia yang ada di depan gawang tadi, Bung Maruf. Iya, padahal situasinya dia tidak mendapatkan pressure tadi ya, tapi memang serangan coba dilakukan dengan memberikan bola atas supaya bisa dimaksimalkan oleh Elkan Bagot. Kapten ke-11 Stoyanov langsung ke depan. Oh, kosong kita lihat. Sangat cepat Dordiev. Masih Dordiev dibayangi oleh Ivar Yener. Pendek saja kepada Samamed. Masih Samamed berhadapan dengan Rizky Ridho. Kini ada Marcelo Ferdinand. Indonesia kembali kuasai bola. Ivar Yener. Ini untungnya para pemain Indonesia lewat Ivar Yener. Semuanya mampu memegang bola dengan kuat, Bung Maruf. Betul, terutama bagaimana kecerdikan dari Ivar Yener ya. Dia seperti bisa mengatur tempo. Ya, kapan dia harus mengarahkan bola ke depan, kapan kemudian dia menarik bola ke belakang, memberikan pada Elkan dan melakukan build up ulang lagi. Oh, salah pengertian antara Hoki dan juga Rio Fahmi. Kini berhasil dihentikan oleh Rio Fahmi. Sangat baik. Rio Fahmi masuk ke dalam. Masih Rio Fahmi langsung ke depan. Ada Rafael strike.
Oh, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Tapi umpan dari pemain belakang Turkmenistan kepada Samamed terlalu jauh dari jangkauan Samamed sehingga mudah saja para pemain Garuda untuk menguasai bola. Kembali kita lihat bagaimana Arhan Fikri sekarang mengambil bola dari belakang. Rio tengah sekarang. Oh, Hoki Caraka tadi berhasil direbut. Harus hati-hati Indonesia. Ivar Jenner mencoba membayangi. Hati-hati Indonesia. 3 pemain dari Turkmenistan. Bukan sebuah pelanggaran. Arhan Pratama. Arhan Fikri sekarang. Ya, kembali kita lihat Marcelo Ferdinand shooting langsung. Ahai! Terlalu jauh tadi sasarannya. Tapi mengenai kaki yang sangat keras. Oh, kartu kuning buat Selim Umarov yang menahan tendangan dari Marcelo Ferdinand sehingga harus meringis kesakitan dengan sangat keras. Ya, betul, ya, betul. Luar biasa. Jelas. Sangat keras dari belakang tadi dilakukan oleh Selim Umarov. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena posisi tadi bagaimana Marcelo dalam ancang-ancang untuk melakukan tembakan, tapi kemudian diambil dari belakang. Kartu kuning yang layak memang. Buat tindakan yang sangat sembrono dari Selim Umarov karena melakukan tackle dari belakang yang sangat keras sehingga wasit asal Korea Kim Dae-yong harus menghadiahi Selim Umarov ini dengan kartu kuning. Dan Marcelo Ferdinand pun harus mendapatkan perawatan karena memang tackle-nya sangat keras tadi. Dan nampaknya kondisinya baik-baik saja Bung Ma'ruf. Iya, sepertinya memang dia dalam kondisi yang siap untuk melanjutkan pertandingan. Harus diakui bahwa penampilan sejauh ini Marcelo tidak sedominan biasanya ya Bung ya. Lebih dominan peran itu diperankan oleh Ivar yang memang bagaimana dia bisa menjadi penjembatan antara lini tengah kemudian dengan lini depan, lini belakang dengan lini depan. Sering menjemput bola turun ke bawah, menerima bola dari 3 pemain belakang timnas Indonesia. Tendangan bebas Indonesia. Ada 4 pemain dari Turkmenistan melakukan pagar hidup di depan penjaga gawang Rustem Ahaliev. Ada Arhan Pratama dan juga Marcelo Ferdinand. 4 pagar hidup dari Turkmenistan coba menghalangi tendangan bebas ini. Arhan Pratama, oh pendek saja sangat baik pada Marcelo Ferdinand. Oh, jatuh di kaki Hoki Caraka, tapi entah drama apa yang dilakukan atau dibuat oleh pemain Yagi Sahed Daulat Galdiev yang coba melakukan theatrical di depan wasit Kim Dae-yong, tapi nampaknya tidak terpengaruh sama sekali karena mungkin sang wasit sudah terlalu biasa melihat hal seperti ini. Korea penuh dengan drama Bung, jadi dia paham bagaimana drama yang dilakukan termasuk juga di lapangan. Arhan Fikri coba melakukan tendangan penjuru yang kedua di babak kedua ini. Semoga saja menghadirkan gol. Umpan langsung sangat berbahaya ditinju oleh Rustam. Coba dikejar oleh Rahman. Ada Arhan, syuting langsung. Oh, membentur kiri sebenarnya Selim, masih Selim Umarov dengan tenang langsung kepada Rahman. Umar Belgiev membuang bola tadi Rahman. Iya, karena momentum itu menjadi hilang ya. Rahman tadi mengontrol bola tidak sempurna Bung Hadi. Ke dalam Indonesia, Arhan Pratama langsung ke depan kepada Rafael Strike. Oke, ini jadi tadi kaki Hoki Caraka. Rafael Strike bukan sebuah pelanggaran. Masih Arhan. Bukan sebuah pelanggaran. Ilyas Chariev umpan jauh ke depan. Coba langsung kepada Rahman Murad Berdiev. Kini Elkan Bagot dari Indonesia. Langsung ke depan, arahkan kepada Rafael Strike. Kini Elkan Bagot. Rafael Strike ke belakang. Ada Ivar Jenner. Coba mengatur serangan Ivar dari tengah. Kini Rizky Ridho. Kembali kita lihat
Ada Marcelino Ferdinand langsung ke depan Marcelino. Kini ada Ivar Yener. Sangat baik Arhan Fikri. Hoki Caraga kembali kepada Marcelino Ferdinand, memindahkan bola ke sisi kanan pertahanan dari Turkmenistan. Ada Arhan Pratama berhadapan dengan Rahman. Masih Arhan Pratama coba mengelabui Rahmat. Pendek saja kita lihat pada Arhan Fikri. Kembali kepada Elkan Bagot. Angkat langsung di kotak penalti. Oh, tidak ada satupun pemain Indonesia. Namun bola jatuh di kaki dari pemain Durdiev. Langsung ke depan. Arahkan kepada Daulet Geldiev. Geldiev maksudnya kepada Samamet, tapi terjatuh tadi Samamet. Kecewa dengan keputusan wasit para pelatih dari Turkmenistan karena membiarkan dorongan dari Yener nampaknya. Ya, agak Radov tadi ya. Sebenarnya memang ini di luar sih ya. Bola sudah keluar dari area permainan. Yener meminta bola tidak dihalangi. Di delay ya. Karena jadi ingin mengambil, Betul. tapi Samamet Hidirov mencoba menghalangi. Itu yang sesungguhnya terjadi. Agak kesal tadi si Yener ya. Ya, karena sama juga untuk mendelay ya. Karena kalau bola buru-buru diambil mungkin akan potensi berbahaya ke area pertahanan dari mereka. Hoki Caraka. Daulet Geldiev pada Samamet keluar tadi. Tidak terlalu terlihat dominan ya Samamet ya. Tadi di Sangat awal-awal diwaspadai iya, ya. karena kan memang dia terisolasi juga. Dia juga sangat jauh dengan area kotak penalti ya. Dia lebih banyak mencoba untuk mengambil bola dari samping, melakukan penetrasi dari sektor sayap, tapi selain itu selalu bisa diantisipasi. Hoki Caraka dinilai melakukan pelanggaran. Bekerja cukup keras ya Hoki Caraka ya. Dia turun ke bawah juga. Untuk pemain yang belum genap berusia 20 tahun. Ivar Yener memutus serangan sangat baik. Ini akan Bagot. Anak-anak Garuda menguasai bola sepenuhnya. Tadi Arhan Fikri pada Komang, kini Marcelino Ferdinand memindahkan bola ke sisi kanan pertahanan dari Turkmenistan lewat kaki Arhan Pratama berhadapan dengan El Ilyas. Masih Arhan Pratama mendekati kotak penalti, angkat langsung mudah saja penjaga gawang Rustam Ahaliev untuk memetik bola tadi hasil umpan atau crossing dari Arhan Pratama. Durdiev belakang, Safar Buliev, Salim Umarov. Kapten kesebelasan Ilyas Stoyanov. Oh, diputus oleh Ilham Rio. Kini Samamet jatuh lagi di kaki dari Marcelino Ferdinand. Tapi nampaknya Samamet agak sedikit frustasi karena sulit mengambil bola dari Marcelino Ferdinand tadi. Agam Radov Ahmed tadi pelatih dari Turkmenistan juga terlihat sangat kecewa. Harusnya tinggal mengontrol bola, tapi bola sentuhan pertama tidak terlalu bagus sehingga justru tadi hampir direbut oleh Rio tadi. Komang Teguh, Elkan Bagot. Masih Elkan. Ke tengah Ivar Yener. Komang lagi. Pindah kepada Elkan. Masih Elkan melewati garis tengah ke depan pada Rafael Strike. Agar Rafael Strike untuk membawa bola. Terus di kaki para pemain Turkmenistan. Ada Durdiev, kini Turkmenistan menguasai bola. Durdiev berhadapan dengan Ilham Rio Fahmi. Coba mengecoh Ilham tapi gagal. Masih Durdiev. Duel yang sangat keras kita lihat oleh Marcelino. Oh, kartu kuning. Tidak perlu Marcelino. Tidak perlu. Nah, kartu kuning. Betul. Sesuatu tidak boleh dilakukan sesungguhnya tadi oleh Marcelino Bumarus. Iya, dan tidak ada urgensinya sama sekali, Bung. Ini sudah selesai, di sini sudah selesai. Tapi tindakan susulan yang dilakukan tadi menurut saya membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning pertama untuk Indonesia. Sangat disayangkan sekali tentu saja. Agak sedikit tensi tinggi tadi kita lihat dari Marcelino Ferdinand. Dari bawah kita lihat para pemain Turkmenistan kuasai bola tadi.
Laskeriev mencoba melewati maksudnya Arhan Pratama. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Turkmenistan sejauh ini, Bung. Justru mereka benar-benar terisolasi, mereka tidak bisa menekan, bahkan kita juga sangat jarang sekali melihat posisi dari Hernando Ari ya. Karena memang bola sangat jarang untuk ke daerah pertahanan dari timnas Indonesia. Ini Durdiev, masih Durdiev. Nais Durdiev ke depan, sudah kepada Daulat Galdiev, gagal. Kini serangan balik dari Indonesia lewat Marcelino Ferdinand. Hati-hati Marcelino, sampai emosi lagi karena sudah mendapatkan satu kartu kuning. Akhirnya Arkan Bagot berpindah posisi, arahkan kepada Arhan Pratama. Ada Arhan Fikri ke belakang, Arkan Bagot, Fikri lagi, ada Komang Teguh, Marcelino Ferdinand. Coba menunggu para pemain Turkmenistan. Pendek saja ketika keempat terobosan sangat baik. Ada Ilham Rio Fahmi, angkat terus di kotak penalti. Terlalu cepat tadi, kena kita lihat belum bergerak ke depan pemain Indonesia tadi, Bung Maruf. Iya, tapi pergerakan yang dilakukan tadi sudah sangat baik sekali. Bagaimana lagi kombinasi passing 1-2, kemudian memberikan bola daerah yang coba dikejar oleh Rio. Tapi sayang memang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Rio terlalu terburu-buru sehingga lebih dekat ke barisan belakang dari Turkmenistan. Para ke dalam Indonesia masih unggul 1-0 lewat gol di Variana di babak pertama tadi. Bagot dari kotak penalti, Arhan Pratama, langsung menuju gawang, berbahaya. Dan apakah handball? Tidak, diblok tadi oleh wasit, tangan wasit, maksudnya tangan kiper tadi ya, yang memblok tendangan pemain Indonesia. Sangat luar biasa. Ketegangan luar biasa. Ketegangan luar biasa juga mengimbati komentator, Bung Maruf. Kita lihat scrimmage memang, kita saksikan kembali ya, blok ya. Tangan kiper yang tadi memblok sangat baik sekali. Tendangan dari Rafael strike lagi 3 kali dia di blok. Betul. Tadi dia dengan pemain bertahan dan kali ini oleh kiper, Bung Maruf. Gagal Rafael strike untuk bisa menciptakan gol. Yang perlu dicatat di tim ini adalah tim yang diasuh Sintayong. Sintayong sudah dua tim yang diloloskan ke Piala Asia di usia 19 dan senior. Betul. Tapi jika ini berhasil meloloskan satu tim lagi, berarti 3 tim Indonesia yang diloloskan Piala Asia. Ya, menurut saya menjadi sebuah sejarah baru ya, dan kemudian harapan baru untuk sepak bola Indonesia karena materi yang dipakai kemudian permainan yang diperlihatkan juga sangat menjanjikan. Arhan Pratama, langsung meluncur ke arah kotak penalti. Maka lagi Ilham Rio Fahmi, bolannya tidak terarah, sulit untuk dikejar dua pemain besar Arhan Fikri dan juga Arhan Pratama. Lempar ke dalam Turkmenistan. Salim Umarov, Orazov, coba dikejar oleh Rafael strike, maksudnya Witan Sulaiman, masih Witan. Kapan masuk Witan? Tadi sudah masuk ketika ada situasi scrimmage tadi, Bung, ketika ada satu blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Turkmenistan tadi ya, menggantikan posisi dari berbicara kan. Dan Sulaiman, nampaknya diduetkan dengan Rafael strike ya. Betul. Dan Witan pasti dijadikan pemain yang lebih mobile ya. Dan Rafael strike akan menjadi tembok murni atau striker murni. Karena memang Rafael Strike adalah pemain yang bisa bermain di 3 posisi ya. Dia bisa sebagai penyerang tengah, tapi dia juga bisa bermain sebagai penyerang di sayap kanan dan kiri ya. Fahmi sangat baik sekali dari sisi kiri pertahanan dari Turkmenistan. Umpannya langsung menuju kepada penjaga gawang Rustem Ahaliev. Lucu ya, pemain Turkmenistan sering ketinggalan tapi dia tetap tenang. Tetap tenang, malah dia mendelay ya, lama-lama dengan bola ya. Ini mereka sangat yakin akan menjadi runner up ya. Terbaik dari 4 runner terbaik ya. Betul. Meskipun tadi kalau kita lihat sangat tergantung juga nasibnya dengan hasil pertandingan untuk tim lain ya. Dan apa yang terjadi? Apakah handsball? Tidak,
Handball kah? Handsball. Handball sepertinya ya. Apakah pelanggaran atau handsball? Tapi sebenarnya bola sudah turun terlebih dahulu. Kita akan lihat. Main-main di bawah bisa saja membawa malapetaka buat Turkmenistan. Handball, karena memang tidak ada gangguan ke penjaga gawang ya, karena bola sudah posisi sudah jatuh. Kita lihat di sini. Ya, Yes, betul. Gol dari Witan Sulaiman menggagalkan Witan untuk mencetak gol. Pergantian pemain dari Turkmenistan. Ya, pergantian yang cukup besar-besaran ya. James Amir digantikan nomor punggung 10 yaitu Aslan Safarov, pemain asal klub FK Altin Asher, pemain kelahiran 22 Maret 2003. Safarov dari bawah Indonesia, Rizky Ridho main 1-2, kita lihat oleh Rio Fahmi. Oh, hati-hati Rio Fahmi dicuri Durdiev. Sangat baik sekali kita lihat Ilham Rio Fahmi. Dan nampaknya lemparan ke dalam buat Turkmenistan. Oh, Komang ya. Apa yang terjadi pemirsa? Marius Dayang sepertinya ada insiden dengan Komang. Nomor 17 dari kubu Turkmenistan. Kita lihat di sini, Bu. Sungguh jaya pemain ini, Bu Maruf. Iya. Dan memang ini dari awal juga sudah mereka perlihatkan ya, ketika mereka melakukan gangguan-gangguan, kemudian mereka juga melakukan aksi teatrikal. Marius Dayang, nomor punggung 17 dari Turkmenistan. Pemainnya juga baru masuk sebenarnya. Hati-hati lemparan ke dalam. Guliev membuat sudah tadi oleh Kalmbagot. Satu lagi dekat kepada pemain Turkmenistan. Oh, sangat baik. Coba melakukan tekanan balik. Sangat bagus sekali. Kita lihat Arhan Fikri sangat cepat. Masih Fikri menguasai bola. Pelanggaran kah? Oh, bukan sebuah pelanggaran. Safar Guliev direbut lagi oleh Salim Umarov. Dolet Geldiev ke kiri pada Durdiev. Masih Durdiev berhadapan dengan Rizky Ridho, dicocor saja oleh Rizky Ridho. Oh, coba langsung meningkatkan serangan Dolet Geldiev. Masih Dolet Geldiev berhadapan dengan Rizky Ridho ke tengah, sangat baik. Oh, Salim Umarov, pelanggaran Salim Umarov dilakukan tadi terhadap pemain Indonesia Komang Teguh. Ya justru kita tidak boleh terpancing ya, tidak boleh terprovokasi ya. Ini sebenarnya sebagai reaksi balasan sebenarnya. Ivar tadi membalas karena Komang tadi ditarik jersinya sehingga Ivar pun membalas solidaritas ya. Oh, Ramadan Sananta sudah kita perkirakan sebelumnya akan masuk, tapi menitnya kita tidak tahu menitnya berapa. Betul. Nampaknya baru Ferdinand yang diganti. Ya karena memang kalau kita lihat secara umum Marcelino tidak seleluasa biasanya dari permainan, mungkin karena dia sudah teridentifikasi, kemudian juga memang lini tengah juga sedikit diisolasi sehingga justru Ivar yang kemudian cukup dominan perannya di lini tengah, ditambah lagi juga Arhan Fikri juga sangat nyaman tadi memerankan perannya berada sedikit di depan dari Ivar Yener. Ramadan Sananta mencetak 1 gol saat menang 9-0 atas Chinese Taipei. Nah, kita di babak kedua lepati Shin Taeyong mencoba mengukir sejarah baru untuk meloloskan tim ketiganya dari tim nasional Indonesia Piala Asia, rekor tertinggi sepak bola Asia. Arhan Fikri gagal tadi umpannya, tapi Arhan Fikri pertama lagi dari dalam. Umpan langsung ke depan masuk kepada Ramadan Sananta. Gagal pemain Indonesia. Kita lihat Durdiev dari Turkmenistan menguasai bola ke depan langsung arahkan kepada Dolet Geldiev. Ada Arhan lagi dicuri para pemain Indonesia, ada Ivar Yener. Ada Elkan Bagot.
masih Elkan, Arhan Fikri, Ivar Yener memindahkan bola kepada kapten kesebelasan Rizky Ridho. Masih Yener. Ini untungnya pemain itu banyak bisa memegang bola. Iya, dan percaya diri untuk memegang bola, tidak panik ketika di pressing ya Bu ya. Karena memang pemain-pemain ini sudah cukup matang ya. Dan itu peran yang kita lihat bahwa tektokan antara pemain belakang dan pemain tengah itu adalah dengan pemain senior. Taruhlah misalnya Rizky Ridho yang sudah punya pengalaman. Dia juga menjadi kapten tim juga dan punya akurasi passing yang sangat baik. Ramadan Sananta luar biasa perjuangannya berdua dengan Mehmedov Dayanch. Oh, direbut lagi dan lempar ke dalam buat Indonesia. Tarungan yang sangat ketat antara Sapar Guliev dan juga Ramadan Sananta. Ramadan tidak terprovokasi, dia langsung pergi meninggalkan protes yang dilakukan oleh pemain dari Turkmenistan tadi. Harus seperti itu. Memprovokasi boleh, tapi jangan terpancing. Betul. Dan Bagot lengsek ke kotak penalti depan gawang dari Turkmenistan. Coba menerima bola dari Arhan Pratama. Lempar ke dalam, lakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Oh, hampir saja direbut oleh Rafael Strike. Kini Ivar Yener, bukan sebuah pelanggaran, Rizky Ridho lagi. Nampaknya wasit Kim Dae-yong dari Korea baru saja membunyikan peluit karena menganggap ada sebuah pelanggaran. Dan Yener melanggar Mehmedov Dayanch tadi. Tendangan bebas buat Turkmenistan. Inilah Rizky Ridho. Berduel kita lihat Rizky Ridho, ada Komang Teguh langsung mengantisipasi menutup serangan dari Turkmenistan. Kini umpan yang sangat cepat tadi sudah kepada Arslan Saparov, gagal. Ivar Yener dari tengah, ada Rizky Ridho, depan ada Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, Komang Teguh, Alkan Bagot, Witan tadi, ini Arhan Fikri, Witan Sulaiman lagi, lari ke depan Witan, pada Arhan Pratama, masih Arhan Pratama, gagal untuk melewati pemain Turkmenistan, bola direbut para pemain Turkmenistan, tapi Ivar Yener memotong bola, kuasai Indonesia, Arhan Fikri, kini lagi kita lihat sangat baik tadi, maksudnya Rafael Strike memberikan umpan kepada Arhan tapi gagal, ada Orazov berdua dengan Rafael Strike, tapi sayang bola sudah keluar lapangan pertandingan dan lempar ke dalam buat Turkmenistan. Orazov yang akan melakukan lempar ke dalam nampaknya. Inilah Orazov, pemain kelahiran 27 Januari 2002 asal klub FK Altin Asher. Kini sangat cepat coba dilakukan serangan oleh Turkmenistan tapi gagal. Kembali bola dikuasai para Indonesia atau direbut lagi para pemain Garuda. Kini Komang Teguh ke belakang, tempati oleh Hernando Ari Sutariyadi. Kembali lagi kita lihat pada Komang Teguh, masih Komang Teguh memindahkan bola kepada kapten kesebelasan Rizky Ridho, coba didekati oleh Mehmedov Dayanch. Kini bola ke kiri, tempati oleh Elkan Bagot, langsung ke tengah. Ada kita lihat ada Arhan Fikri, kini sangat baik lagi. Siapa ketiga umpan terobosan dari maksudnya kepada Ramadan Sananta tapi gagal. Serangan balik karena Rahman Murad Berdiev, gagal. Pelanggaran tapi nampaknya dilakukan oleh Ivar Yener terhadap Murad. Harus diperingati oleh wasit. Jika tidak diperingati, tidak berhenti tadi. Tidak berhenti, pasti dia akan terus menjalankan bola ya, karena merasa bahwa ya udah diambil aja. Tapi Ivar Yener luar biasa ya, bagaimana cara dia bermain, ya, visinya luar biasa. visi dia bermain, dan kemudian fisik dia juga dengan sangat baik sekali sebagai pemain yang benar-benar berperan penting di lini tengah di timnas Indonesia ya. Masuki menit ke-81, masih unggul sementara Indonesia 1-0. Tadi gol diciptakan oleh Ivar Yener di babak pertama. Semakin memperbesar peluang Indonesia untuk masuk ke putaran final Piala Asia di bawah usia 23 tahun di Qatar. Tentu saja itu merupakan sejarah baru buat Indonesia karena belum sekalipun pernah lolos ke putaran final. Kalah dari Vietnam yang sudah 5 kali belum baru. Betul, dan kalau kita lihat tentu menjadi kesempatan terbaik ya, karena sudah di depan mata dengan 3 pertandingan lawan yang dihadapi juga sejauh ini kita lihat bagaimana Indonesia sangat dominan, sehingga ini adalah kesempatan terbaik untuk kita tampil di Piala Asia di bawah 23 tahun.
Nando Ari Sutaryadi, anak-anak Garuda, coba bermain lebih tenang lagi dari bawah. Ada Komang Teguh, masih mencari rekan siapa akan diberikan oleh Komang Teguh. Lebar dia ke kiri, ada Elkan Bagot yang sudah berdiri bebas, dihampiri oleh Arslan Safarov. Kembali lagi kita lihat ada Komang Teguh mencoba mendekat tadi Memedov Dayans, tapi bola sudah dilepaskan oleh Komang Teguh kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho kepada penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kembali pada Elkan Bagot, masih Elkan. Siapa yang diberikan oleh Elkan? Kita lihat bagaimana Arhan Fikri coba mencari ruang atau tempat untuk bisa diberikan umpan. Kini Arhan Pratama, masih Arhan Pratama kembali kepada Ivar Yener yang bermain sangat tenang, sangat baik akurasi umpan dan juga visi bermainnya. Rizky Ridho tengah kosong sudah kita Arhan Fikri. Oh, sangat baik Ramadan Sananta shooting. Benar-benar cita-cita yang sangat tinggi untuk bisa mencetak gol yang sangat jauh dari Ramadan Sananta. Padahal start awalnya sudah cukup bagus Sangat ya baik. ketika dia menahan bola kemudian membalikkan badan, tapi saat dia memutuskan langsung melakukan tembakan itu yang menurut saya memang terlalu memaksakan diri dari Ramadan Sananta. Oh, berdiri bebas Daulat Galdiev berhadapan dengan Komang Teguh, masih Galdiev, hati-hati Indonesia. Ada Memedov Dayans, Hernando Ari Sutaryadi datang menjemput bola tadi. Bola yang coba dikejar juga oleh salah satu pemain dari Turkmenistan. Ya, akhirnya kita melihat Hernando menangkap bola ya setelah sepanjang terakhir babak kedua kita tidak melihat bagaimana peran dari Hernando karena memang setiap serangan yang dibangun oleh para pemain dari Turkmenistan berhasil diantisipasi dengan baik oleh barisan belakang dari Indonesia. Jika melihat pertandingan di sampai menit ke-80 ini, tentu saja kualitas Indonesia lebih baik dibanding Turkmenistan yang memiliki peringkat lebih baik dan memiliki prestasi yang serangan balik Arhan Fikri. Kita lihat tadi Rafa strike, coba melakukan strike tapi gagal tadi. Ya, Gagal. sepertinya belum mendapatkan kesempatan. Selalu tembakannya berhasil diblok. Tembakan di depan gawang, situasi scrimmage selalu berhasil diblok oleh pemain dari lawan. Melihat sampai menit ke-83, kualitas tidak jauh beda Bung Maruf, bahwa peremajaan dan juga pembinaan di tim ini sangat baik selama 4 tahun ini. Iya, justru saya melihat adalah rasa inferior yang diperlihatkan oleh Turkmenistan ya. Mereka justru takut pada Indonesia kalau lihat dari bagaimana cara pendekatan mereka bermain, bagaimana mereka tidak terlalu banyak menguasai bola. Mereka menunggu para pemain Indonesia masuk ke area pertahanan mereka. Menjadi indikasi bahwa mereka mengakui bahwa kualitas Indonesia, kolektivitas Indonesia justru berada di atas dari Turkmenistan. Dan sangat confident anak-anak ini bermain. Sangat percaya diri ya. Oh, sangat baik kontrol dada dari Elkan. Kini bola direbut oleh Ramadan Sananta. Masih Ramadan Sananta belum keluar. Angkat langsung di kotak penalti. Bola dihadang saja oleh kapten ke-11 dari Turkmenistan, Ilyas Toyanov, hingga menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang baik buat Indonesia untuk bisa menciptakan gol kembali di babak kedua ini, Bung Maruf. Ya, kesempatan terbaik, situasi bola mati, dan kita juga melihat bahwa kita justru unggul untuk situasi bola mati. Banyak peluang yang diciptakan ketika duel bola-bola atas. Dua Arhan tadi coba mendekati sudut, tendangan penjuru, tapi nampaknya Arhan Fikri yang mengambil. Kita lihat Rafael Strike yang bermain agak bergeser ke kiri. Oh, pendek saja, sangat baik. Ada Arhan Fikri kotak penalti, angkat langsung, sudah menunggu tadi Ramadan, tapi bola terlalu jauh. Oh, jatuh di kaki lagi para pemain Indonesia. Rizky Ridho, umpan langsung ke depan. Sangat baik. Oh, luar biasa, sangat cantik sekali, sangat cantik Arhan Fikri. Coba tadi mengontrol bola dengan sangat-sangat luar biasa. Sungguh indah permainanmu hari ini, Arhan Fikri. Sangat cantik kamu hari ini, Arhan Fikri. Luar biasa, Bung Maruf. Lempar ke dalam Indonesia. Elkan Bagot sudah menunggu untuk menantikan lemparan ke dalam dari Arhan Pratama. Coba akan kita lihat bagaimana Arhan Pratama melakukan lemparan ke dalam. Sangat berbahaya di kotak penalti, di sudut, tapi bola terlalu jauh, belum keluar lapangan pertandingan. Ramadan Sananta tadi mencoba menyundul tapi gagal. Ada Samamet. Masih di, hati-hati
hati-hati serangan balik dari para pemain Turkmenistan. Hati-hati Indonesia. Oh, langsung sliding yang sangat luar biasa dilakukan oleh Ivar Yener. Bukan sebuah pelanggaran, sapu bola ke depan dari Rizky Ridho. Coba dikejar oleh Rafael Strike, jatuh di kaki Orazov. Ada Salim Umarov, masih Salim Umarov berduel dengan Witan Sulaiman. Bola dicocok saja oleh Witan Sulaiman dan keluar lapangan pertandingan menghasilkan lempar ke dalam buat Turkmenistan. Umarov. Iya, ini kita lihat sebuah sliding yang sangat sempurna, sangat bersih, sangat penuh visi Ivar Yener. Bagaimana dia tahu bahwa situasinya dia kalah sprint, tapi dia tahu bahwa dia akan mendapatkan bola itu dengan sebuah sliding yang sangat bersih tadi. Dan itu memang tugasnya ya sebagai seorang gelandang bertahan. Betul. Untuk menutup celah-celah yang ditinggalkan para pemain Indonesia yang sudah maju ke depan. Dan dia berhasil melakukannya, Bung Maruf. Dan sangat baik sekali ya peran yang dilakukan oleh dia. Saya pikir ini akan menjadi kompetitor untuk Maklok di lini tengah dari timnas senior. Kalau dia konsisten, bukan tidak mungkin dia akan dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Nah, sudah bermain untuk timnas senior. Tapi kemudian dia harus bersaing kembali untuk bisa di pertandingan resmi, Bung. Banyak ada pergantian pemain lagi. Nomor punggung 5 masuk. Hakiliev Kufat, nomor punggung 5. Menggantikan nomor punggung 15 tadi, Bung. Umarov Salim. Hakaliev, ya. Kuat Hakaliev. Hakaliev. Kuat Hakaliev masuk dari Turkmenistan. Ini bola dikuasai para pemain-pemain Garuda lewat Elkan Bagot, Witan Sulaiman. Putar-putar kini ada Ivar Yener, Kemang Teguh. Samping kiri tempati Kemang Teguh pada Rizky Ridho. Ini Rizky Ridho ke tengah, Ivar Yener, masih Yener langsung ke depan, sangat baik umpannya. Oh, terlepas. Kini Arhan Pratama, ada Kuat mencoba mendelay tadi atau menjaga Arhan Pratama. Kuat Hakaliev, Pak Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo bersama istri, Ketum PSSI tadi, Bung. juga menyaksikan dan mendukung tim nasional Indonesia melawan Turkmenistan dalam kampanyenya untuk lolos ke putaran final di Qatar tahun 2024. Lakukan sudah tinggi datangnya Elkan Bagot tadi gagal, disapu lagi tadi, dibuang saja oleh para pemain dari Turkmenistan. Sungguh Rizky Ridho, lompatan sangat luar biasa, jatuh di kaki Kemang Teguh, langsung ke depan, gagal. Kita lihat tadi Arhan Fikri jatuh di kaki Kuat Hakaliev. Bola disapu saja keluar lapangan pertandingan dan menyisakan 1 menit pertandingan untuk babak kedua ini di waktu normal untuk bisa menyaksikan dan juga menjadi saksi sejarah Indonesia lolos ke putaran final. Ada Rafael Strike, masih Rafael Strike berjibaku dengan Orazov ke belakang. Kita lihat Rafael Strike, masih Rafael Strike ke belakang lagi. Ada Arhan Fikri, ada Witan Sulaiman. Arhan Fikri kotak penalti, syuting langsung. Wow. Lalu mudah buat penjaga gawang Rustam Ahaliev, tapi memang penampilan yang sangat cantik dari Arhan Fikri benar-benar menjadi warna tersendiri di pertandingan ini. 3 menit tambahan waktu yang diberikan di babak kedua ini. Serangan dari Turkmenistan gagal. Ada kita lihat Ilham Rio Fahmi, masih Ilham membawa bola dari sisi kiri pertahanan dari Turkmenistan. Nampaknya pemain Indonesia agak sedikit apa yang sesungguhnya terjadi, agak sedikit kebingungan dua wasit. Betul. Nampaknya lempar ke dalam buat Turkmenistan ya. Durdiev. Meluapkan emosinya, nampak kita lihat Daulat Galdiev lempar ke dalam. Durdiev dipotong oleh Ivar Yener. Masih kita lihat Samamet Aidirov coba merebut bola dari Witan Sulaiman. Membanting bola lagi. Kartu kuning pasti buat Aidirov nampaknya dari wasit Kim Dayong dari Korea. Good, kita lihat di sini ya. Iya, memang sebenarnya sudah terkena terlebih dahulu tadi ya.
Ilham Rio Fahmi belakang lemparan ke dalam kepada Komang, cukup tenang. Rizky Ridho, ada Ilham Rio Fahmi, sangat baik. Oh sayang, Witan gagal menahan bola tadi. Ada Arslan Safarov, masih Arslan Safarov berduel, kita lihat tadi. Ke belakang Elkan Bagot pada Hernando Ari, satu bola ke depan, jatuh di kaki pemain Indonesia. Witan Sulaiman, masih Witan ke kanan, tempati oleh Ilham Rio Fahmi. Oh, umpan langsung di kotak. Arhan Fikri menerima umpan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Muhammad Rehan Hanan tadi, Bung. Muhammad Rehan Hanan, pemain asal Persija Jakarta, yang masuk tadi di akhir babak kedua, menjadikan Indonesia unggul 2-0 dan benar mutlak saya jamin Indonesia sudah lolos, Bung Maruf. Iya, dengan tambahan waktu 3 menit dan sekarang tinggal tersisa dalam hitungan detik. Sebuah kombinasi strategi permainan yang sangat luar biasa, sangat menjanjikan. Dan kita lihat bagaimana keluarga sang istri dari Arhan. Kita lihat 1-2 sentuhan dan kita saksikan Arhan luar biasa mengeksekusi peluang di depan gawang. Rehan Hanan memberikan umpan kepada Arhan Pratama dan golnya disambut langsung oleh sang istri yang berada di tribun. Sang pengantin baru Arhan Pratama menciptakan gol kedua Indonesia sekaligus memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di bawah usia 23 tahun depan di Qatar. Dan tentunya Sintayong sudah benar-benar membuat sejarah dengan meloloskan 3 tim Indonesia ke Piala Asia di usia 20 tahun, di tim senior dan juga 23 tahun. Sebuah torehan prestasi yang sangat-sangat luar biasa, Bung Maruf. Iya, ini investasi kesabaran, investasi pelan-pelan. Kemudian juga kita saksikan ada sebuah insiden yang terjadi di dalam lapangan atau sudah di luar lapangan sekarang, injury time. Tidak perlu terpancing. Ya, ada dorongan memang. Dorongan dari Mehmet Dayans kepada Arhan Pratama. Sangat sering memang ya, Dayaf tadi melakukan provokasi. Oh jangan sampai kerugian buat tim nasional Indonesia. Karena bisa berpotensi sanksi ya, Bung ya. Justru kita akan rugi sendiri. Jangan sampai melakukan hal-hal tersebut. Karena sangat-sangat merugikan buat Indonesia. Iya, jangan sampai menodai pesta yang sudah di depan mata. Dan sangat indah. Betul, malam yang indah di Solo. Luar biasa memang. Tim yang sangat menjanjikan. Dan ini dibangun 4 tahun lalu, Bung Maruf. Betul. Dan hasilnya adalah ini. Pemain-pemain yang sebelumnya sangat berpengalaman di tim nasional senior. Kecuali Komang Teguh, Hanan, ataupun juga Arhan Fikri. Semuanya sudah berpengalaman di tim nasional senior. Iya, dan memang ini adalah kalau kita bicara ini mungkin apa yang dilakukan oleh Jerman adalah menjadi salah satu cara ya, Bung ya. Bagaimana pelan-pelan mereka berinvestasi. Dan pemirsa, baru saja secara tercipta Indonesia lolos ke babak putaran final di Qatar tahun depan di kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun lewat 2 gol yang diciptakan oleh Ivar Yener di babak pertama dan juga Arhan Pratama di babak kedua. Dengan demikian Indonesia unggul 2-0 atas Turkmenistan pada kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Dan inilah Ivar Yener, pemain asal Utrecht, Sintayong yang membangun tim sejak 4 tahun lalu dan sekarang sukses memetik hasilnya dengan 3 tim yang berhasil diloloskannya di tim usia 20 tahun senior dan juga 23 tahun, Bung Maruf. Iya, sebuah pencapaian yang tentu harus kita berikan apresiasi. Sebuah hasil yang sangat luar biasa. Pelan-pelan sepak bola Indonesia mulai menatap masa depan. Pelan-pelan matahari itu mulai terbit untuk sepak bola Indonesia. Dan itu adalah Sintayong yang menjadi bagian dari pembangunan fondasi itu. Tentu dengan didukung oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Dan kesabaran yang luar biasa. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan. Dan kita tinggal menunggu apa yang kita dapatkan. Dan tentu saja adalah gelar. Di bawah tatapan sang presiden dan juga ketua umum PSSI Indonesia di bawah usia 23 tahun lolos
untuk tampil di Piala Asia 23 tahun. Ini sebuah torehan prestasi yang sangat-sangat baik karena Indonesia memang belum sekalipun pernah lolos ke event ini. Jelas kalah jauh dari Vietnam yang sudah 5 kali lolos. Inilah penampilan pertama untuk Indonesia lolos ke putaran final di kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Dan pemirsa, dengan demikian saya menginformasikan bahwa Indonesia qualifiers Italia versus Ukraina